Kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari jQuery. Kita akan belajar tentang jQuery callback. Callback adalah fungsi yang dieksekusi ketika efek atau perintah jQuery sudah selesai dijalankan. Dan sintaksnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan efek hide, maka ada parameter yaitu kecepatan dan parameter callback. Dan kita meletakkan callback di sini. Fungsi lain dari callback untuk menghindari error atau ada fungsi yang dijalankan ketika efek atau perintah yang belum selesai. Jadi maksudnya adalah jika kita menjalankan callback maka kita akan mendapatkan delay ketika sudah selesai dijalankan efeknya. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan callback, maka efek itu dan fungsi akan dijalankan secara bersamaan. Jadi kadang menghasilkan error. Kita juga bisa menggunakan fungsi luar yang kita buat, bukan di dalamnya. Ini adalah contoh ketika kita menggunakan atau tidak menggunakan callback. Jadi kalau tidak menggunakan callback, maka yang terjadi adalah pesannya ini akan muncul dan ini akan hide. Jadi akan berjalan bersama-sama. Tapi kalau misalkan yang benar, ini adalah seperti ini. Jadi ada callback. Jadi ada function di dalamnya yaitu parameter callback dan ini akan menjalankan hide dulu. Ketika hide selesai maka fungsinya akan muncul yaitu pesan alert. Jadi hide lebih dulu baru ada alert. Kalau misalkan yang pertama tadi ini bisa saja alert dulu baru hide. Dan kemudian contoh untuk memanggil fungsi lain, kita bisa memanggil fungsi di luar dengan cara function seperti ini dan nama fungsinya. Di sini saya sudah menyiapkan HTML dan sudah saya taruh di Sublime dan juga sudah saya hubungkan di jQuery dan script 6.js. Nah, script 6.js ini tempat kita menuliskan kode jQuery. Pertama-tama saya akan buat dua buah button dan dua elemen. Contohnya misalkan button, oke seperti ini, dan kemudian kita isi dengan misalkan klik 1. Dan kita beri yaitu kelas misalkan B1 untuk button 1, kemudian ini kita copy dan kita jadikan ini button 2, misalkan ini klik 2 dan ini menggunakan kelas yaitu B2. Kemudian kita kasih BR agar ada jarak antara div dengan button. Kita akan buat div. Yang pertama adalah div kelas D1 misalkan untuk div 1 dan kemudian ini kita kasih tulisan misalkan elemen 1. Kita kasih BR dan kemudian ini kita copy di bawahnya. Dan ini saya kasih untuk keterangan elemen 2 dan ini menggunakan kelas D2. Kita akan lihat di browser. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dan karena tidak ada warna, border, dan lain sebagainya, maka kita beri style. Oke, jadi internal style kita buat yang pertama adalah saya akan coba mengganti untuk kelas ini menjadi ID dan nanti maksudnya saya akan buat ini get element by ID. Dan di sini saya akan beri yaitu kelas D1 dan kemudian ini adalah ID D2. Jadi menggunakan selektor sama diseleksi. Jadi kita gunakan width 200 pixel. Jadi efeknya ke dua div ini. Kemudian height misalkan in 200 juga. Background color misalkan A, B, C, D, E, F. Kemudian border kita beri 1 pixel saja solid. Kemudian kita kasih warna 333. Oke, jadi kalau kita reload jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menuliskan kode jQuery-nya di sini. Pertama adalah kita akan coba untuk cara yang tidak menggunakan callback. Jadi misalkan
ini adalah ketika B1, kelas B1 diklik, oke seperti ini, kita kasih function, oke. Kemudian ini akan menghide yaitu kelas div1 tadi, div yang pertama tadi. Jadi D1. Ketika ini diklik maka akan menyembunyikan D1. Jadi menggunakan kelas D1 dan kemudian kita berikan fungsi yaitu hide. Dan kecepatannya yaitu slow. Kita akan menjalankan sebuah alert. Misalkan elemen ini sudah tersembunyi. Oke, seperti ini. Kita akan coba jalankan di browser. Kalau misalkan ini kita reload dan kemudian ini kita klik, maka yang terjadi adalah alert akan muncul duluan sebelum ini dieksekusi. Karena alert ini tidak punya yang namanya delay. Sementara kalau hide itu menggunakan delay. Jadi alert akan muncul duluan dan hide akan belakangan. Dan ini seharusnya tidak seperti ini ya, karena seharusnya hide dulu baru delay. Jadi caranya adalah kita akan coba untuk mengganti ini menjadi di sini ada sebuah function. Oke, function dan seperti ini. Oke. Kemudian alert akan kita letakkan di dalam function ini. Jadi ini adalah dimaksud dengan parameter callback kita isi dengan function. Jadi ketika kita jalankan di browser, kita reload dan kemudian kita jalankan, maka ketika ini saya klik, maka dia akan bersembunyi lalu muncul yang namanya alert ketika sudah selesai efeknya untuk hide. Oke, coba kalau misalkan kita ulangi, kita akan klik, maka yang terjadi adalah dia hide dulu lalu kemudian muncul alert. Oke, jadi penjelasannya di sini adalah ini akan dijalankan lebih dulu, baru kemudian fungsi callback-nya. Kalau yang sebelumnya ini dijalankan secara bersamaan. Kalau kita tidak gunakan yaitu callback. Selanjutnya saya akan mencontohkan sedikit tentang bagaimana memanggil fungsi luar di dalam jQuery. Contoh, saya akan membuat sebuah function. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menamainya dengan tampil seperti ini. Kemudian saya akan membuat output dengan menggunakan dokumen get element by id. Kita akan memanggil outputnya itu di D2. Jadi D2, kemudian kita kasih inner HTML. Misalkan di sini saya akan coba untuk berikan nilai yaitu hello world. Selamat datang di website saya. Contoh seperti ini saja. Lalu kemudian saya akan buat alert. Alertnya ini isinya yaitu selesai. Misalkan seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba untuk copy yang di sini, kemudian kita kopas di bawah. Ini akan menggunakan button 2. Jadi ketika button 2 diklik, maka dia akan mencoba untuk menganimasi. Ini akan saya jadikan animasi. Jadi yang pertama ini akan saya ubah jadi ID. Dan kemudian ini akan saya animate seperti ini. Oke. Dan kemudian kita akan menuliskan untuk efeknya. Jadi yang pertama adalah saya akan ketikkan untuk width. Kita akan mengubah lebarnya dan kemudian kita isi yaitu misalkan 400 pixel. Jadi dari 200 menjadi 400 dan kemudian untuk font size-nya kita akan ganti misalkan 30 pixel. Oke, seperti ini.
Dan di sini adalah tempat kita meletakkan callback-nya. Oke, jadi di sini. Tapi sebelum itu kita tuliskan yaitu efeknya yaitu slow. Oke, misalkan slow atau fast terserah, dan nanti di sini untuk functionnya. Functionnya kita tulis seperti ini. Di sini saya akan coba untuk memanggil yaitu fungsi dari tampil ini. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba jalankan di browser. Kita reload dan kemudian kita akan coba klik untuk tombol ini. Maka yang terjadi dia akan animasi baik font size maupun ukuran dan akan muncul yaitu alert dan juga tulisan selamat datang. Jadi kita klik. Nah, jadi dia akan menjalankan dulu untuk width-nya yaitu menjadi 400 dan font size-nya menjadi 30. Lalu dia akan memanggil fungsi tampil, di dalamnya ada alert, dan ketika kita OK, maka yang terjadi tulisannya menjadi hello world, selamat datang di website saya. Jadi jangan lupa untuk penulisannya yaitu karena parameter pertama adalah kecepatan dan parameternya adalah function. Jadi ini juga diikutkan untuk kecepatannya, dan kemudian jangan langsung ditulis tampil, tapi harus ditulis function, kemudian di dalamnya memanggil fungsi lain. Karena callback ini adalah sebuah fungsi, jadi tidak bisa langsung menjalankan di sini. Kita juga bisa memanggil banyak fungsi. Saya akan buat fungsi selanjutnya, misalkan function, dan kemudian ini fungsinya misalkan hitung 1 misalkan. Kemudian parameter yaitu panjang dan lebar. Kemudian di sini saya akan berikan variabel P untuk panjang. Kemudian variabel L untuk lebar. Dan kemudian variabel luas untuk menampung fungsi perkalian dari panjang dan lebar. Oke. Kemudian ini akan saya buat dokumen seperti ini. Jadi outputnya ke D2, dan ini akan saya buat plus sama dengan. Jadi maksudnya adalah nanti nilai yang sebelumnya kita jalankan ini akan tidak tertimpa dengan yang baru, tapi dia akan menambah tulisan. Misalkan saya tulis, misalkan ini adalah panjang sama dengan P plus misalkan ini untuk BR, agar nanti ada turun seperti itu. Kemudian ini untuk lebar, misalkan plus L plus BR. Oke, kita copy saja. Dan kemudian yang terakhir adalah luas. Sama dengan plus luas. Seperti ini. Kemudian kita akan panggil untuk fungsi selanjutnya di sini, yaitu hitung 1. Kita isi untuk panjangnya itu misalkan 20 dan lebarnya 30. Kita akan coba reload dan kemudian kita jalankan untuk button 2. Ketika kita klik, maka yang terjadi dia akan menjalankan fungsi yaitu tampil, dan kemudian akan ada output dari fungsi yang kedua yaitu ada panjang, lebar, dan luas seperti ini. Oke. Jadi dia akan memanggil fungsi yang ini dulu dan kemudian fungsi ini. Dan kita isi untuk parameternya di sini. Oke, itu tadi untuk tutorial callback di jQuery. Untuk referensinya yaitu doubletree-schools dan jQuery.com. Kemudian untuk video selanjutnya, video sebelumnya bisa dilihat di channel Junior Dev. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mendesain menu responsif dan
JavaScript selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram maupun menghubungi email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.